Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkanlah saya Fani Agustina dari kelas A720. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai materi implementasi Pancasila dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat. Namun, sebelum lanjut kepada materinya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Seli Rahmawati MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelum kita membahas materinya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu Pancasila. Jadi, Pancasila itu memiliki arti 5 asas atau 5 dasar. Pancasila juga merupakan dasar negara yang memiliki 5 pedoman penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan bintang emas, di mana bintang emas ini diartikan sebagai pancaran kerohanian dari Tuhan kepada setiap manusia, dan jumlah bintang hanya satu itu melambangkan bahwa Tuhan itu Esa atau Tuhan itu hanya satu. Sila pertama ini memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan berbangsa maupun bernegara harus mengutamakan nilai ketuhanan. Hal inilah yang menjadi landasan Konstitusi Indonesia untuk menjamin kebebasan beragama untuk setiap rakyatnya. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini dilambangkan dengan rantai emas. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Rantai yang berbentuk segi empat ini melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Simbol ini mengartikan bahwa kita antar sesama harus saling bersatu dan bekerja sama agar kuat seperti rantai. Sila kedua ini memiliki makna bahwa seluruh manusia diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kesamaan derajat, sama hak dan kewajibannya, serta tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, maupun golongannya. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin adalah pohon yang besar, kuat, dan berdaun rimbun. Pohon beringin diartikan sebagai tempat berteduh sekaligus bentuk persatuan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Sila ketiga memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia harus terus bersatu dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Meskipun memiliki beragam perbedaan baik dari bahasa, budaya, agama, ras, dan lain sebagainya, dengan adanya persatuan dan kesatuan itu akan menjadi kekuatan dasar untuk kita mempertahankan keamanan dan keamanan Indonesia dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng dijadikan perumpamaan dalam mengambil keputusan yang harus dilakukan secara tegas. Sila keempat ini juga mewakili semangat demokrasi yang menjadi bentuk pemerintahan Indonesia. Sila keempat memiliki makna bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah demokrasi yang mengutamakan kepentingan rakyat, sehingga keputusan pemimpin melalui musyawarah wakil rakyat harus menghasilkan keputusan yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas ini melambangkan kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang dan pangan. Sila kelima memiliki makna bahwa masyarakat berhak mendapat kesejahteraan yang sama, sebab tujuan bangsa Indonesia adalah untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya kesenjangan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Karena dengan cara ini keadilan dapat diwujudkan. Pembahasan selanjutnya
adalah implementasi Pancasila serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat. Sila pertama, setiap warga negara wajib berketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa setiap warga negara harus memiliki dan menjalankan agama atau kepercayaan yang dianutnya. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain, karena setiap orang berhak memilih agama atau kepercayaan yang dikehendakinya. Yang pertama, berusaha menjadi anak yang taat beragama serta menghormati dan berbakti kepada orang tua. Yang kedua, selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, mengajak keluarga yang memiliki agama sama untuk beribadah bersama-sama. Yang keempat, mengajak sesama umat beragama dalam berbuat kebaikan. Sila kedua, bahwa setiap warga negara harus menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari suku, agama, ras, adat istiadat, dan golongan. Menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Artinya, jangan sampai dalam pelaksanaan hak dan kewajiban kita dapat merugikan kewajiban dan hak orang lain. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta mengembangkan sikap sopan santun atau tepo seliro. Yang pertama, membantu kedua orang tua. Yang kedua, sopan santun kepada orang tua. Yang ketiga, belajar mencintai diri sendiri dan orang lain. Keempat, tolong-menolong sesama manusia tanpa membedakan warna kulit, suku bangsa, latar belakang ekonomi, dan lain sebagainya. Kelima, saling menghargai pendapat. Dan yang terakhir, tidak melakukan diskriminasi terhadap sesama manusia. Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri agar mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Berusaha mendapatkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional. Cinta tanah air serta mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, tidak mudah bertengkar dengan saudara atau anggota keluarga. Kedua, menjalin hubungan baik dengan keluarga. 3. Mengutamakan kepentingan bersama. Keempat, saling bekerja sama menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, tidak menciptakan kelompok-kelompok yang dapat menyebabkan disintegrasi nasional. Dan yang terakhir, mematuhi aturan dalam masyarakat. Mengutamakan pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Mengedepankan toleransi dan keadilan dalam pengambilan keputusan untuk mengemukakan pendapat dan mendengarkan pendapat dalam musyawarah, serta keputusan akhir dari musyawarah harus disetujui oleh semua pihak. Yang pertama, tidak memaksakan anggota keluarga yang lain untuk berperilaku di luar kemampuannya. Kedua, menjadi anggota keluarga yang penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Ketiga, mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Keempat, tidak memaksakan pendapat pada orang lain. Dan yang terakhir, melaksanakan hasil musyawarah dengan ketulusan dan itikat yang baik.
Berusaha adil dalam setiap hal yang kita lakukan, karena jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil bagi siapapun. Berani memperjuangkan keadilan, baik untuk orang lain maupun untuk dirinya sendiri, serta mau membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Yang pertama, tidak boros dan memanfaatkan uang dengan baik. Yang kedua, tidak berbuat curang pada orang lain. Ketiga, mengembangkan sikap adil. Yang keempat, gemar melakukan gotong royong di lingkungan masyarakat, misalnya kerja bakti, ronda malam, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, saling tolong-menolong antar sesama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.